Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Meila Ayudiyasari dengan NPM 247828082. Jadi saya di sini akan membuat video pada lab 6.2.7 tentang investigate NAT operation pada mata kuliah jaringan komputer 3. Jadi di sini saya sudah mendownload filenya ya. Nah, di sini kita diperintahkan pada lab 6.2.7. Di sini tinggal download saja di sini. Nah, oke, jadi pada praktikum ini kita tuh akan mempelajari proses dari NAT atau Network Address Translation bekerja saat sebuah paket berpindah dari jaringan lokal menuju jaringan lain, baik melalui internet maupun intranet ya. Beda ya intranet dan internet. Oke, jadi selain itu juga kita akan melihat bagaimana alamat IP ini, bagaimana alamat IP dapat berubah selama proses pengiriman data berlangsung. Yang dimana ketika router menerjemahkan alamat privat menjadi public address menggunakan NAT. Jadi tujuan dari praktikum ini sendiri, kita lihat di sini. Tujuan dari praktikum itu sendiri persatunya yaitu investigate NAT operation across the internet atau menyelidiki operasi NAT pada jaringan internet. Kemudian yang part 2-nya yaitu menyelidiki operasi NAT pada jaringan internet. Yang satu intranet, yang satu internet. Nih, internet. Nah, kemudian part 3-nya melakukan analisis lebih lanjut terhadap tabel translasi NAT. Nah, kemudian terdapat beberapa instruksi ya. Nah, instruksi part 1 ini yaitu investigate NAT operation across the intranet. Nah, intranet lalu internet. Jadi sebelum memulai langkah praktikum, di sini juga terdapat beberapa perangkat dari jaringan seperti router ya, router 2, kemudian router 4, kemudian wireless router atau WRS, kemudian PC client, PC client, kemudian server sentral ya, central server ini, dan branch itu sendiri, dan branch server. Nah, kemudian juga terdapat beberapa network penting ya, yaitu jaringan privat. Ini jaringan privat. Jaringan privatnya yaitu di sini terlihat. Jaringan privat itu 10.10.10.0 mati di sini R2. Mati di sini ya, jaringan privat central home office. Lalu jaringan home office nih central, ini home office, ini branch, dan jaringan seperti 64. Oke. Jadi router R2 dan router 4 ini bertugas melakukan proses NAT agar perangkat privat dapat berkomunikasi menggunakan alamat IP publik ya. Oke, part pertamanya di sini kita lihat, kita ikuti instruksinya, yaitu it might take a few minutes for everything the network confirm. You can speed the process up by clicking fast for time. Nah, di sini kalau ingin mempercepat waktunya ya, kayak kita tuh ingin mempercepat kalau lagi nganuin ini. Lalu kita langsung ke sini, generate.
Oke, jadi di sini tuh membutuhkan beberapa waktu. Tadi saya sudah menunggunya ya. Jadi tidak perlu kita fast forward gini. Langsung ke step switch to simulation mode and edit the filter so to only HTTP request. Beralih ke simulasi dan edit filter untuk hanya menampilkan permintaan. Simulation mode ya. Ini simulation mode, hanya perintah edit filter hanya untuk permintaan HTTP udah ya. Oke. HTTP oke, udah, ini nggak perlu, udah. Lalu buka peramban web, open the branch server. HTTP branch PKA ke desktop, ke web browser. Kita klikkan ini, go. Nah, di sini aja. Control. Isi in the central, sorry, harusnya di sini ding, di sini, di sini. Aduh, not responding. Go. First forward. Oke, ini jalan ya dianya. Salah tadi, seharusnya kita lanjut. Ini dia paketnya. Oke, dia sudah ke branch server PKA ya tadi ya. Tuh dia balik lagi. Oke. Jadi tadi kan yang langkah pertama dimana tadi kita kan yaitu kita menunggu network converge dulu ya. Jadi adalah menunggu seluruh jaringan melakukan proses convergence. Jadi proses ini tuh dipercepat dengan melakukan tombol fast forward ini, forward time. Jadi tujuan dari langkah tersebut itu agar seluruh routing table dan komunikasi antar perangkat itu sudah stabil sebelum pengujian dilakukan. Nah, lalu tadi kita masuk ke simulation mode, yang dimana kita atur hanya kita filter ya, hanya untuk menampilkan paket HTTP saja. Tujuannya supaya proses dari pengamatan paket itu menjadi lebih fokus dan mudah dianalisis. Kemudian kita kedua yaitu mengirim HTTP request. Nah, HTTP request yang dimana kita membuka web browser pada salah satu PC domain di central, yang dimana kemudian kita ketikkan http branch server.pka, yang dimana kemudian setelah itu browser akan menampilkan ya, nih kita bisa lihat di sini tuh,
yaitu website dari branch welcome to packet tracer branch server ya. Nah, di sini terlihat ya dari mana saja dia berjalan. Dari time ini last device ini dari PC 1, kemudian switch 1, dari switch 1 dia ke sini D1, kemudian router 2, kemudian intranet, dia ke intranet dulu, kemudian ke intranet router 4. Nah, habis router 4 dia ke switch 4. Nah, habis switch 4 baru dia ke branch server, balik lagi ke sini, balik lagi, balik. Dan ininya terkirim gitu. Oke, lalu ya clip capture and forward the PDW D1 or D2, klik the event list. Ini kita lihat TTP itu ya. D1 or D2, klik the PDW in the event list. D1. Nah, di sini terlihat nih dari OIC-nya PDU dari router 2-nya dia di layer 1 port Giga Ethernet ini. In layer tuh terlihat beberapa informasi gitu. Kemudian ke capture PDU dari router 2. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi pada informasi dari device itu sendiri itu membuka event list ya, event list, dan melihat source IP serta destination IP-nya. Jadi alamat tersebut tuh dimiliki oleh source IP berasal dari PC client. Kemudian ini PC client pada jaringan privat, kemudian destination IP-nya mengarah ke router 4. Oke, itu saja. Nah, lalu kita akan mengamati di sini mengamati paket di router ya. Router 2 udah tadi. Kemudian kita akan mengecek NAT pool pada router 2. Password class. Nah, di sini show run include pool. Nah, di sini terlihat IP NAT pool R2. Jadi di sini tuh kita kan menjalankan perintah tersebut, lalu router 2 itu memiliki NAT pool bernama R2 pool yang menyediakan kumpulan alamat IP publik mulai dari 64.100.3 sampai alamat ini tuh yang digunakan untuk menggantikan IP privat ke perangkat internal. Nah, ini 64.100.100.3 netmax-nya yaitu 255.255.255.224. Nah, API NAT inside search leads pool R2 pool. Kemudian kita klik capture atau forward until the PDU is routed by destination. Klik capture forward.
Jadi pada yang step yang ini tadi dia tuh mengamati melanjutkan capture and forward yang paket berada di router 4 ini tadi, router 4 ya. Nah, dimana alamat tersebut tuh dimiliki oleh source IP berasal dari NAT pool milik router 2, kemudian destination IP-nya merupakan IP dari branch server. Nah, kemudian mengamati TCP port. Step ini ya, TCP port. Oke, biar aja lah, kita langsung ke melihat NAT translation table-nya di onboard router 2 and router 4. Router 2, router 4. Di sini kita jalankan perintahnya, yaitu show IP NAT translation. Kita copy. Nah, di sini kita lakukan di router 4 juga. CLI enable plus paste. Nah, kita disuruh mencocokkan ya tadi. Kita topin dulu sama yang kedua tadi. Nah, jadi di sini pada router 2 dan router 4 terlihat table translation NAT-nya yang berisi inside lokal, kemudian inside global, kemudian outside lokal dan outside globalnya. Jadi apa kesamaan dari inside local address? Nah, jadi inside local address itu merupakan alamat privat yang digunakan di jaringan internal. Nah, kemudian pertanyaan lagi di sini, apakah alamat privat melewati intranet? Nah, jawabannya itu tidak, karena sebelum paket keluar dari jaringan internal, router 2 itu sudah menerjemahkan alamat privat menjadi alamat publik menggunakan NAT. Nih terlihat ya, 172 inside local. Oke. Oke, sudah, lalu kita reset simulation. Nah, setelah itu perintahnya yaitu generate HTTP request and compute. Jadi di sini step 1A-nya yaitu kita akan mengirim HTTP request dari home office. Mengirim HTTP request dari home komputer in home office. Oh, sini. Jadi open the web browser on PC in the home office. Di sini kita masuk. Kemudian kita copy dulu di sini. Copy, lalu kita ke desktop, kita ke web browser.
kemudian dia ke ini, lalu sini, balik lagi, lalu ke sini, ke sini, ke sini. Oke, kita lihat dia ke central server ya. Clip capture until video is WRS record the inbound destination. Nah, di sini kita klik WRS, kita lihat catatan dia ya. Nah, di sini port 1, kemudian nah di sini layar TCP port, IP header, home desktop. Di sini apa saja? Jadi di sini tuh kita akan mencatat apa tadi? Inbound, outbound, search, alamat inbound, alamat dari PC home office terdua. Oke, 192 ini destination layer 3 168.6.1 yang dimana artinya dari WRS itu dia tuh melakukan proses NAT untuk mengganti IP privat home office menjadi IP public. Jadi di home ini kan kita melakukan fast forward ya. Kemudian di WRS 64 ke 64 lalu Devas WRS next layer, next active voice. Coba kita kembali ke sini. Oke, di sini central welcome to packet tracernya muncul ya. Jadi untuk lanjut ke ininya, kita ke router 2. Apakah router 2 itu menyimpan informasi yang tadi kita lakukan dengan perintah show IP NAT translation, show IP translation. Oke, dia menyimpan ya. Awalnya dia hanya menampilkan di sini 4 ya. Kemudian dia menambah yaitu menjadi 2 ke sini. Melewati IP yang terlihat di situ. Jadi di sini terlihat bahwa router itu menyimpan informasi translasi alamat IP dan port agar komunikasi antar jaringan itu tetap dapat berlangsung dengan benar gitu. Nah, kita jawab dulu pertanyaan dari bagian ini. Jadi apakah seluruh web page itu berhasil tampil? Jawabannya berhasil ya. Tadi yang dimana home desktop ini menampilkan web dari central server PKA, kemudian yaitu PC 1 menampilkan web dari branch server PKA. Nah, ini membuktikan bahwa proses NAT itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan lagi, kita jawab aja langsung.
apakah translation itu tabelnya itu bertambah? Tadi bisa kita lihat nih, yaitu bertambah ya. Jadi setiap komunikasi baru akan menambahkan entry baru pada tabel NAT juga gitu. Dan apakah WRS memiliki NAT pool? Nah, jawabannya tidak, karena WRS itu menggunakan satu alamat publik yang sama untuk seluruh perangkat internal. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah ini sama seperti koneksi internet di laboratorium atau kelas? Kemudian jawabannya iya, karena konsepnya hampir sama. Jadi banyak komputer dalam satu jaringan lokal menggunakan IP privat, lalu router itu menerjemahkannya menjadi satu atau beberapa IP publik untuk mengakses internet. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Jawabannya karena NAT itu menyimpan yaitu inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Yang tadi bisa kita lihat tujuannya agar router itu dapat melacak komunikasi paket secara akurat. Nah, pertanyaan kelima, di mana inside lokal dan inside global itu berada? Jawabannya inside lokal itu berada pada jaringan LAN internal. Nah, sedangkan untuk inside global berada pada jaringan WAN atau internet. Kemudian pada perangkat mana NAT berjalan ya? Pada perangkat mana NAT itu berjalan? Jadi NAT itu berjalan pada WRS, router 2 dan router 4, ketiganya sama-sama menghubungkan ya. Jadi WRS, kemudian router 2 dan router 4, jadi ketiganya sama-sama menghubungkan jaringan internal dengan jaringan luar, sehingga membutuhkan translasi alamat IP. Nah, oke, jadi menurut saya itu tadi ya penjelasan pada praktikum 6.2.7, yang dimana di sini tidak ada apa sih ini namanya 100% atau apapun. Di sini kita hanya mengecek saja. Jadi NAT atau network address translation itu memungkinkan perangkat dengan alamat IP privat untuk dapat berkomunikasi dengan jaringan luar menggunakan alamat IP publik. Jadi selain membantu menghemat penggunaan IP publik, NAT juga itu meningkatkan keamanan jaringan, karena alamat internal itu tidak langsung terlihat dari luar. Jadi melalui simulasi ini kita tuh dapat memahami bagaimana paket mengalami perubahan alamat IP selama perjalanan data berlangsung, bagaimana router menyimpan translasi tersebut pada NAT tabel. Jadi itu tadi sedikit penjelasan pada paket tersebut investigate NAT operation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.